Halo guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue mau menunjukkan sesuatu. Gue akhirnya dapat SIM Jepang ya guys ya. SIM Jepang ini apa berlaku? Ini 2016 kan 2014 2024 sorry. 2024, 2025, 2026, 2027. 3 tahun. 3 tahun ini apa namanya jangka waktunya ya guys ya. Bisa diperpanjang lagi ya guys ya, tinggal diperpanjang aja. Kalau misalkan nggak diperpanjang kita harus ngulang lagi dari awal. Nah kebetulan gue waktu itu apa namanya sekolah di sini, sekolah mengemudi di sini nih, ada di Saitama. Di sini murah juga sih, untuk orang Indonesia ini lebih bagus ya guys. Gue rekomendasiin di sini tempatnya, bisa kalau kalian pengen tahu tempat sekolah gue ini murah banget ya guys ya, dan bisa kapan aja datang gitu ya guys ya. Kalau kalian mau sekolah ambil SIM di Jepang, kalau nggak punya SIM Indonesia, kalian bisa bikin langsung di sini ya guys ya, atau enggak Kirikai juga bisa bantuan ini sekolah di sini gitu ya guys ya. Nah gua waktu itu tahun lalu ya guys ya, tahun lalu gua daftar 2 November kalau nggak salah, November, kemudian sampai sekarang ya guys ya, sekarang Juli, Agustus ya, Juli Juli 31 ya guys ya. Ini sampai 31 ini 8 bulan nih guys ya, 8 bulan gua bikin SIM ini, lama banget. November, Desember, Januari, ya hampir 9 bulanan ya guys ya. Nah ini luka-likunya banyak banget. Gue mau curhat di sini tentang luka-likunya. Kebetulan pertama itu Gakka Shiken ya guys ya. Gakka Shiken itu adalah tes tulis ya guys ya, pengetahuan mengemudi di jalan gitu ya. Dengan soal itu 50 soal. Kalau kalian lulus itu bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah kemudian gue nggak lulus satu kali ya guys ya. Satu kali gue gak lulus Gakka Shiken namanya ya guys ya. Gakka Shiken ada namanya, Gakka Shiken itu tes tertulis dengan soal sekitar 50 soal ya guys ya. Kemudian kalian mesti lolos, mesti dapat minimal 90 ya guys ya, 90 nilainya ya, nilai 90 dari 100 ya guys. Kalau misalkan kalian nggak lulus, kalian bisa ngulang lagi besok atau besoknya lagi, tergantung. Kalau misalkan gak kasih keng itu kapan aja boleh ya guys ya. Nah setelah lulus gak kasih keng, kalau pengalaman gue 2 kali ya guys ya untuk gak kasih keng ya guys ya. Gak kasih keng 2 kali, gue apa namanya ngelakuin. 1 kali gagal, kemudian hari berikutnya lulus dengan nilai 98, hampir sempurna ya guys ya, cuma salah satu. Oke, setelah itu gue langsung ke Kalimeng ya guys ya. Kalimeng itu ini sorry ya. Ini Kalimeng itu kalau misalkan kalian mau mengendarai di jalan raya, kalian mesti lulus itu tes Kalimeng. Kalimeng itu mengemudi ya guys ya. Mengemudi itu apa prakteknya. Kan ada Gakka Shiken. Gakka Shiken itu kan tes tertulis ya guys ya, sekitar 50. Kemudian ada tes mengemudi, tapi mengemudinya di apa namanya, di masih ruang lingkup polisi ya guys ya. Menkyo Center itu atau apa KTP center di Jepang gitu guys. Ada di Saitama, ada di mana-mana sih, di Chiba, di Tokyo gitu ya guys ya. Setiap kota pasti ada. Setelah itu kalau kalian gak lulus ya kalian ngulang lagi gitu kan. Kalau lulus ya kalian dapat Kalimeng. Kalimeng itu sekitar kartu gitu ya, ada fotonya, ada tulisannya, kalian pakai eti atau apa gitu ya guys ya. Kemudian setelah itu kalian seminar ya guys ya. Seminar itu bayarnya sekitar 25 ribuan ya guys ya, atau sekitar 2,5 juta untuk satu seminar. Kalian diajarkan untuk mengemudi di jalan tol ya guys ya, dengan ada P3K-nya, belajar cara kalau misalkan ada jalan raya gimana harus apa namanya ngebantu orang yang apa terluka dan lain sebagainya gitu. Itu nanti seminar yang akan dijelaskan di situ semuanya, dari pagi sampai siang sore sih guys ya. Gua Kalimeng ya guys ya, dapat Kalimeng itu untuk ngedrive-nya itu sekitar gagal gua 3 kali ya guys ya. 3 kali gua ketiga kalinya gue lulus, maksudnya 2 kali gue gagal, 3 kalinya gue lulus. Setelah itu gue dapat Kalimeng. Nah udah dapat Kalimeng, kemudian gue
ambil seminar. Nah setelah seminar, nah lanjutlah karena gue bukan di Saitama ya tinggalnya, gue ambilnya kan ini sekolah gue di Saitama. Karena kenapa, murah. Dulu gue di Tokyo, akhirnya pindah ke Chiba sekarang. Kebetulan gue tinggal di Chiba sekarang. Oke, balik ke topik lagi. Setelah itu lulus gue Kalimen, dapat seminar juga, udah dapat semuanya sertifikat. Tinggal gue ke Homen. Homen itu adalah untuk mendapatkan kartu atau misalkan SIM ini ya guys ya, SIM seperti ini, kalian mesti melanjutkan Homen. Dari Kalimen itu seperti kertas gitu ya, kertas ukuran begini, ada foto kalian, ada tulisan di tulisan pengertian, ada ditulis di situ adalah kalian boleh mengemudi di jalan raya dengan ditemani oleh sensei gitu ya guys. Dan di mobilnya itu ditulis sedang training, dan di belakangnya juga training, itu training mengemudi seperti itu. Kalian boleh mengemudi di jalan raya seperti itu ya guys ya. Nah setelah Kalimen kita ke Homen kan. Homen itu kalau misalkan kalian beda prefecture atau beda kota, contohnya gue bukan tinggal di Saitama, jadi gue ngedrive dulu langsung tes mobil gitu ya guys ya, tes mobil langsung gitu di jalan raya. Nah di situ gua berapa kali ya, 1, 2, 3, 4 kali kan nggak salah, 4 kalian ya, iya 4 kali gua gagal ya, 3 kali gua gagal. Keempat kalinya alhamdulillah gua lulus. Itu lama banget, setiap sekali 2 kali itu masih semingguan, ketiga kalinya nunggu sebulan. Kalau kalian gagal sebulan lagi, itu lama banget sumpah. Nah sebisa mungkin kalian sekali atau 2 kali lah gagalnya gitu ya guys ya, baru ketiga kalinya. Cuman ketiga kalinya pasti akan nunggu sebulan, jadi 1 kali gagal, kedua kalinya mesti lulus. Kenapa? Karena itu berjangka cuma 1 minggu atau 2 mingguan seperti itu. Kalau misalnya untuk ketiga kalinya pasti disuruh tunggu 1 bulan seperti itu ya guys ya. Nah jangka gue kayak gitu sih, nunggu 1 bulan gitu, jadi lama. Nah setelah gue lulus, gue akhirnya lulus dari mengemudi, akhirnya gue dapat sertifikat. Nah yang dibutuhkan untuk dapat ini itu belum itu ya guys ya, belum dapat langsung kartu seperti ini ya kan, SIM seperti ini belum, masih panjang jalannya, masih panjang. Jadi setelah kalian Kalimen lulus, udah itu auto tes itu mobil di jalan raya lulus, kalian baru ke Gakashikeng lagi, Homen Gakashikeng. Tadi kan Kalimen Gakashikeng, ini adalah Homen Gakashikeng. Homen Gakashikeng itu bedanya adalah soalnya 100 ya guys ya. Dan dalam waktu 50 menit gitu guys ya, 50 menit. Setelah itu dalam waktu 50 menit mesti dapat nilai itu minimal 90 ke atas lah. 90 itu lulus, 90 ke atas lebih lulus lagi seperti itu. Kalau misalkan enggak dapat 90 ke atas atau 90 minimal, itu enggak lulus, kalian harus ngulang lagi. Gua udah berapa kali? 4 kali nih. Ini dia soalnya nih, gua dapat pertama ya kan ya. Pertama ini adalah nilai gua, kita 78. Ini pertama gua, tes pertama 78. Kemudian tes kedua 78 lagi guys. Lihat 78. Kenapa 78? Kemudian ketiganya naik drastis 87, ngebalik. Jadi dari 78 ngebalik gitu kan, jadi 87. Ya guys ya. Kemudian ketiga kalinya ini nih, 79, naik 1 angka doang. Ketiga kalinya baru berubah jadi 87. Kok bisa gitu kan, sampai 4 kali gini, sampai 5 kali lah. Sekarang 4 kali 5 kali ya kan. Kenapa bisa? Karena gue itu nggak belajar di buku seperti ini ya guys ya. Ini adalah The Master of Your Driving. Buku ini versi Jepang ada, versi bahasa Inggris juga ada. Ini versi bahasa Inggris yang gua pakai.
Nah, karena tes di situ juga ada bahasa Inggrisnya juga seperti itu ya guys ya. Nah, gue waktu pas tes pertama, tes kedua, tes ketiga itu nggak pakai ini karena di toko apa di ini di driving schoolnya nggak nyalanin atau nggak ngomong apa-apa tentang buku ini gitu kan. Kalau misalkan dia ngomong tentang ada buku ini, gue langsung beli buku ini kan. Ini kebetulan karena murah gitu kan driving schoolnya, kemudian ya dia nggak tahu, akhirnya dia ngasih cuman online aja, latihan online. Gue udah hafal 400 soal di situ, udah lulus semua kalau gue lakuin itu dengan waktu yang emang cukup singkat, ada yang 11 menit, 15 menit, 20 menit gitu-gitu ya guys ya. Cuman ya guna sih, cuman nggak terlalu penuh gitu kan soal-soal dari sini. Mendingan kalian kalau misalkan untuk homeng ya, homeng ini beli ini di mana di Chiba atau di Gunma kayak gini, dia ada bukunya, kalian hafal ini pasti akan lulus sih ya guys ya. Nah, gua sampai 5 kali akhirnya gua hari ini lulus ya guys ya, tanggal 30 ini dapat. Gua akhirnya seneng banget, akhirnya udah menunggu hampir 9 bulan akhirnya gue bisa mengemudi di jalan raya dengan legal gitu ya guys ya. Gue senang banget ya guys ya. Oke guys, gue cuman pengen share aja bagaimana caranya dapat SIM di Jepang dengan cara normal ya guys ya, nggak Kyoikai atau ganti SIM Indonesia ke Jepang. Itu mudah sih guys, cuman 2 tahap. Kalau untuk Kyoikai ya guys ya, Kyoikai itu ganti SIM Jepang, SIM Indonesia ke SIM Jepang, di convert ya guys ya, convert. Cuman 2 syarat aja, kalian mesti lulus tes Gakkai Kengnya itu 10 soal. Hanya boleh salah 1 soal ya guys ya. Itu gampang sih menurut gua sih, yang udah belajar di sini semuanya itu bisa lulus gua langsung. Kemudian setelah lulus Gakkai Keng, lanjut ke latihan rodo di jalan. Bukan di jalan sih kalau untuk di sekitaran polisi ya guys ya. Di tempat polisi ada jalan buat latihan, buat tes gitu kan. Nah, untuk Kyoikai juga di situ, untuk penggantian di convert ke SIM Jepang juga di situ latihannya, apa tesnya gitu guys ya. Kalau udah lulus itu sehari itu udah langsung jadi ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian dapat punya SIM Indonesia pengen dikonvert ke SIM Jepang itu bisa. Cuman satu hal, kalian nggak bisa tinggal di sini susah ambil SIM Jepang yang normal kayak gue misalkan sampai 9 bulan gitu kan, hampir 9 bulan. Gue mendingan balik dulu ke Indonesia, kemudian gue kesini lagi. Itu nggak bisa, karena minimal kalian stay di Indonesia selama minimal 3 bulan lebih lah. Kemudian baru bisa balik lagi, baru bisa Kyoikai. Kalau misalnya kalian balik cuma 2 minggu udah itu kesini lagi, itu nggak bakalan bisa ya guys ya. Itu catat ya guys ya. Banyak soalnya orang-orang yang kayak gitu sih, balik kemudian bikin kayak gitu, itu nggak bisa ya guys ya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sekian ya guys ya. Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe juga dan follow Instagram gue juga. Kalau ada pertanyaan tentang Kyoikai di Jepang atau SIM di Jepang seperti ini akhirnya gue dapat, kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah ya guys ya. Nanti gue akan balas-balasin kolom komentar kalian. Dan nantikan juga video-video gue selanjutnya dengan mobil gue ya guys ya. Bukan mobil gue sih, gue punya adalah nanti kita dibahas di video selanjutnya ya guys ya. Untuk video kali ini thank you very much, see you di next video, bye bye.